Kampung orang Cina ada, dan sampai hari ini bisa hidup berdampingan, berbeda agama. Kita diikat dengan 3 ikatan. Yang pertama diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kau bukan satu keyakinan, tapi kita tetap diikat dengan itu. Karena dulu kita waktu ngusir Belanda, ngusir Jepang, kan kita nggak tanya. Pas kita mau selamatkan dia, kau dari mana? Kita selamatkan karena kita merasa, lihat asal pesek, tolong. Lalu kemudian ikatan yang paling universal adalah ikatan kemanusiaan. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti engkau manusia. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit saudaramu, maka sesungguhnya engkau orang beriman. Karena dalam iman tidak hanya sekedar sakit, tapi kita bisa merasakan perasaan sakit orang lain. Bagaimana kira-kira tadi perasaan jamaah kalau tiba-tiba saya keluar habis makan, langsung naik helikopter menuju makam Ki Gede, lalu sampai di sana, Ustaz Somad mampir sebentar temui para alim ulama, para habaib, para kiai. No time. Langsung 40 orang mereka berdoa, matikan Abdul Somad segera. Langsung kumbang. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pintar merasakan perasaan hati orang lain. Makanya dalam Islam diajarkan la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi tidak lagi dilihat. Saya kali kedua ini sekarang ke Kota Waringin Barat. Belum ada orang Kota Waringin Barat yang menanyakan saya, Ustaz Somad sukunya apa? Andai ada mereka yang menanyakan itu, saya sudah siapkan jawaban. Suku apa? Suku bunga. Tidak ada. Mereka melihat saya datang sebagai seorang Muslim, mereka melihat saya datang sebagai seorang Indonesia, mereka melihat saya datang sebagai manusia. Andai kita punya 3 ini, maka insya Allah kita akan bersaudara. Tapi kalau sudah kita melihat satu suku pun, orang akan cakar-cakaran. Karena dia akan lihat kau datang dari kampung mana, kau anak keturunan siapa. Oleh sebab itu maka inilah yang membuat kita bisa bertahan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945. Kalau dilihat dari Sumpah Pemuda 1928, kalau dilihat dari Deklarasi Kemerdekaan 1945 sampai 2020, maka insya Allah sampai hari kiamat kita tetap bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau masuk ke beberapa daerah akhir-akhir ini memang mesti amat sangat hati-hati. Oleh sebab itu selalu saya percayakan kepada tim Shahibud Dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah tahu tentang isi rumahnya. Maka saya tidak mau datang karena di beberapa daerah itu banyak jebakan-jebakan Batman. Oleh sebab itu saya datang apalagi mau dekat-dekat pilkada, itu Masya Allah, ini antara pilkada dengan pilkab ini tak terjauh beda. Oleh sebab itu maka, tapi saya termasuk yang berprinsip 3 hal. Pertama, cerdas dalam masalah pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren. Yang punya tanah wakafkan tanah, yang punya anak masukkan ke pesantren, yang punya ilmu bimbinglah umat dengan kajian-kajian, majlis-majlis, majlis sholawat, majlis burdah, majlis barzanji, majlis simtud duror, majlis maulid. Yang kedua, perbaikan ekonomi umat, bangkitkan usaha kecil mandiri, belanja ke warung tetangga. Kalau belanja jangan nawar seperti membunuh. Dan yang ketiga adalah perbaikan politik. Gunakan telinga dengar baik-baik, gunakan mata pandang baik-baik. Karena tidak selamanya sama antara gambar yang di baliho dengan yang asli. Buktinya seperti hari ini. Yang saya maksud itu adalah karena semuanya akan ditanya Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, ditanya di hadapan Allah. Dengar baik-baik, pandang baik-baik, renungkan baik-baik, pikir baik-baik. Masih ragu sholat istikharah,
usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Tapi biasanya yang istikharah itu kan membedakan antara yang halal dengan yang lebih halal, antara yang baik dengan yang lebih baik. Tapi kalau untuk antara halal dengan haram nggak perlu istikharah. Ente nggak minum, saya istikharah nih Pak Ustadz. Pilihannya apa? Antara khamar dengan susu. Oh enggak. Yang istikharah itu antara air putih dengan teh manis, antara kopi. Kalau jelas-jelas haram nggak perlu istikharah lagi. Oleh sebab itu maka istikharah orang tepuk tangan itu. Oleh sebab itu maka mungkin itu juga kenapa di sebagian tempat orang marah dengan saya. Karena saya menyentuh yang tiga ini. Saya bicara pendidikan, saya bicara ekonomi, saya bicara politik.